Selamat datang di perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada video kali ini kita melanjutkan materi yang sudah dibahas pada perkuliahan di semester 1. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur konsolidasi dalam hal ada kompleksitas dalam kepemilikannya. Karena biasanya di dunia nyata banyak juga kepemilikan yang tidak langsung dilakukan oleh satu perusahaan, tetapi bisa melalui anak perusahaan yang kita sebut indirect holdings, sehingga ada struktur induk, anak, dan cucu. Lalu juga ada kemungkinan di mana sesama perusahaan afiliasi itu saling memiliki. Induk memiliki saham pada anak, kemudian anak juga memiliki saham pada induk. Nah, dua isu terkait dengan struktur afiliasi ini akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Kita bisa lihat di semester sebelumnya, semua kasus yang kita bahas itu kepemilikannya kita sebut direct holdings, di mana induk itu memiliki langsung anak. Bisa satu anak perusahaan, bisa beberapa anak perusahaan. Nah, ada kepemilikan struktur afiliasi berikutnya yang disebut dengan yang pertama adalah indirect holdings. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang disebut induk, anak, dan cucu atau father, son, and grandson, di mana induk perusahaan memiliki satu anak perusahaan, kemudian anak perusahaan tadi memiliki anak perusahaan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa induk ini memiliki A secara langsung, tetapi memiliki B secara tidak langsung. Berapa jumlah kepemilikannya? 80% kali 70% atau 56%. Lalu, contoh yang lain lagi adalah di sini satu afiliasi itu induk dan dua anak perusahaan. Nah, satu anak perusahaan B itu dimiliki secara langsung 20%. Sementara perusahaan A dimiliki 80%, tetapi perusahaan A memiliki perusahaan B itu 40%. Nah, kalau dilihat pada kepemilikan langsung di sini, ini hanya 20%. Berarti kita tidak konsolidasi. Tetapi kalau kita perhitungkan tidak langsung, 80 kali 40% atau 32% ditambah 20%, berarti 52%, maka perusahaan B akan dikonsolidasi oleh perusahaan induk. Dalam bentuk struktur afiliasi berikutnya yang disebut mutual holdings, di mana saling memiliki. Di sini induk perusahaan memiliki subsidiary 80%, tetapi subsidiary membeli 10% saham dari induk. Atau dua perusahaan subsidiary ini dimiliki bersama dan saling berkaitan, di mana induk memiliki 80% saham A atau perusahaan A dan 20% perusahaan B secara langsung, tetapi perusahaan A itu membeli atau memiliki saham perusahaan B 40%, kemudian perusahaan B juga memiliki saham pada perusahaan A 20%. Nah, di bab ini kita akan membahas secara keseluruhan bagaimana kita menyelesaikan konsolidasi apabila struktur afiliasinya cukup rumit atau kompleks. Penentuan apakah dalam struktur tadi, terutama cucu perusahaan atau afiliasi akan dikonsolidasi, itu bergantung pada apakah induk mengendalikan kepemilikan pada afiliasi. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya dalam kasus di sini, subsidiary B itu dimiliki secara langsung sejumlah 56%, dari 80% kali 70%, jadi 56%. Maka karena di atas 50%, ini dikonsolidasi. Demikian juga di sini, dimiliki 20% secara langsung, tetapi secara tidak langsung 32%, totalnya 52%, berarti ini dikonsolidasi.
andaikan misalnya dalam kasus ini dia hanya memiliki 60%, berarti subsidiary itu secara tidak langsung hanya dimiliki sebesar 48%, sehingga non-controlling interest jumlah 52%. Jadi dalam hal ini maka tidak dikonsolidasi. Ini aturan yang harus kita ingat. Jadi kita hitung dulu apakah dalam struktur afiliasi seperti ini, afiliasi tertentu itu secara total langsung dan tidak langsung dimiliki lebih dari 50%. Apabila itu ditetapkan ya dimiliki lebih dari 50%, maka afiliasi akan dikonsolidasi. Ini aturan umum bagaimana nanti kita menentukan apakah suatu afiliasi dikonsolidasi atau tidak. Nah, kita lanjut ke bagian pertama. Kita bahas yang terkait dengan indirect holdings, jadi kepemilikan tidak langsung dalam struktur father, son, and grandson, induk, anak, dan cucu. Nah, persoalan utama dalam situasi pengendalian tidak langsung ini adalah menentukan berapa laba dan ekuitas dari afiliasi secara equity basis. Jadi dengan pendekatan metode ekuitas berapa seharusnya laba dan ekuitas dari seluruh afiliasi tadi. Nah, kemudian kita menyesuaikan semua akun pada laba, income, dan ekuitas dari para afiliasi tadi berdasarkan pendekatan equity tadi. Dengan demikian, maka setelah kita sesuaikan semuanya, maka prosedur dan prosesnya akan sama antara direct dan indirect. Jadi kunci utama adalah menentukan berapa income atau share of income ya yang akan dicatat, dan tentu pada akhirnya berapa investment ya, berdasarkan atau berbasis metode ekuitas. Mari kita pelajari bagaimana prosedur konsolidasi untuk kasus kepemilikan afiliasi di mana ada induk, anak, dan cucu perusahaan. Kita menggunakan satu contoh berikut di mana ada satu induk yang bernama POP memiliki 80% kepemilikan pada Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Kemudian Sun setahun kemudian membeli 70% kepemilikan pada Toy dengan sebanyak 70% ya pada tanggal 1 Januari 2017. Pada saat itu untuk memudahkan persoalan kita, maka nilai wajar dari investasi itu sama dengan nilai buku sehingga tidak ada goodwill atau negatif goodwill. Kemudian kita ketahui pada tanggal 1 Januari 2017 setelah Sun mengakuisisi Toy, berikut informasi terkait dengan beberapa data keuangan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa saldo investment in Sun 200 berarti sudah termasuk laba dan dividen tahun 2016 maksud saya. Kemudian ini investasi yang dibeli pada 1 Januari 2017. Kemudian kita mendapatkan informasi laba masing-masing sebelum memperhitungkan equity, ya tidak termasuk laba dari subsidiary itu pada POP 100, pada Sun 50, dan pada Toy 40. Kemudian ini dividennya masing-masing. Nah, kita akan menggunakan equity method dalam transaksi ini. Sehingga kita harus menentukan berapa nanti yang akan masuk ke investment income dan berapa yang menambah investment account. Nah, kita mulai dulu. Untuk memahami dengan baik, kita mulai karena di sini ada kepemilikan Sun pada Toy, maka kita lihat pembukuan pada Sun. Sun akan membukukan menerima dividen 70%-nya, 14.000, debit cash, credit investment in Toys, kemudian akan mencatat 70% kali 40
50.000 atau 28.000 investment income-nya. Ya. Dengan penambahan ini, maka earnings dari Sun akan bertambah 50.000 ditambah 28.000 atau 78.000. Berdasarkan angka inilah nanti kita menentukan berapa investment income untuk POP. Pada saat yang sama kita juga bisa tahu bahwa saldo dari investment in toy itu dari saldo awal 105, kemudian ditambah 28.000 income dikurangi 14.000 dividen, sehingga totalnya 119. Pembukuan pada POP tadi sama, pada cash untuk dividen sama, tapi pada tingkat 80%, ya, sehingga dividennya akan dicatat 24.000. Lalu investment in Sun, untuk mencatat income from Sun, investment in Sun di debit, income from Sun di kredit. Ini 62.400 dari mana? Bukan dari 50.000 separate income, tapi 50.000 tambah 28.000 atau 78.000 kali 80%. Dengan demikian, POP net income itu akan sama dengan separate income 100.000 ditambah income from Sun 62.400 yang di dalamnya juga terdapat bagian dari POP atas income dari toys. Kemudian investment income-nya, investment in Sun-nya akan bersaldo 238.400 dari 200.000 ditambah 62.400 income dikurangi 24.000 dividen. Seperti yang sudah dinyatakan pada awal video ini, maka kunci utamanya adalah bagaimana menentukan net income dari POP secara keseluruhan berdasarkan metode ekuitas yang akan menjadi net income dari konsolidasi. Jadi di sini kita ketahui totalnya adalah 162.400. Cara lain untuk menentukan angka ini adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa hitung dengan cara kita hitung dulu berapa earnings atau laba terpisah dari POP. Kemudian kita tambahkan bagian dari POP atas laba terpisah dari Sun, ya, 50.000 kali 80%. Lalu bagian dari POP kepada toys secara indirect, yaitu 40.000 kali 80% kali 70%. 22.400, sehingga totalnya 162.400. Cara lainnya adalah kita bisa menghitung dengan cara berikut, di mana laba dari setiap perusahaan dalam afiliasi secara terpisah kita jumlahkan, totalnya 190.000. Kemudian kita kurangi. Yang pertama adalah kita kurangi bagian dari toys. Toys ini ada dua, non-controlling interest. Non-controlling interest yang secara langsung dari toys sendiri itu sebesar 30% karena dimiliki oleh Sun 70%, sehingga diperoleh 12.000. Lalu yang non-controlling interest yang indirect yang berada pada POP itu 20%, lalu POP menguasai 70% via Sun, sehingga bisa dihitung 70.000 kali 70% kali 20% kali 40.000, 5.600. Sehingga total NCI nanti yang diperhitungkan pada Sun ke toy itu adalah 12.000 ditambah 5.600 atau 17.600. Lalu NCI dari Sun sendiri yang ada pada POP itu 20% kali 50.000, 10.000. Dengan dikurangi jumlah ini kita bisa tahu bahwa POP net income, ya, dan controlling share dari net income adalah 162.000 yang merupakan income dari konsolidasi. Kita juga bisa menghitung dengan cara seperti ini. Jadi yang pertama kita alokasikan dulu dari toy ke Sun 28.000, kita kurangkan, kita tambahkan pada Sun, sehingga sisanya merupakan non-controlling interest pada yang ada pada toy.
lalu kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan income yang menjadi haknya POP, kita kurangkan, kita masukkan ke POP sehingga non-controlling interest pada Sun sebesar 15.600. Nah, dengan kita memahami perhitungan seperti ini, maka nanti kita akan mudah melakukan konsolidasi, karena kunci utamanya adalah menentukan berapa investment income yang akan dicatat oleh POP, lalu nanti kita dalam proses konsolidasi kita akan merinci berapa yang akan ke non-controlling interest, berapa nanti yang akan mengurangkan ke investment income, investment in accounts, dan sebagainya. Setelah kita memahami bagaimana cara menghitung non-controlling interest share, maka kita dapat menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Nah, kunci utamanya adalah di sini. Ini satu ayat jurnal yang mungkin agak tidak mudah untuk dipahami. Tetapi intinya adalah kita sudah menghitung tadi non-controlling interest share-nya pada Sun and Toy masing-masing 15.600 dan 12.000. Maka ini akan kita debit untuk mengurangi net income dari konsolidasi. Jadi efeknya adalah separate net income masing-masing. Tadi kita jumlahkan dalam konsolidasi lalu dikurangi dengan non-controlling interest share 27.600 sehingga nanti net income-nya akan 162.400 sama dengan net income dengan menggunakan equity method, yaitu 162.400. Nah, kalau sudah kita debit dua angka ini, lalu kita kredit dividen 12.000. Dari mana dividen 12.000 ini? Ini dividen yang dibayarkan oleh Sun and Toy kepada pihak luar. Sun itu dimiliki 80%, berarti 20% itu dari pihak luar. Kemudian kita tahu bahwa dividennya sebesar 30.000, jadi 20% kali 30.000 sama dengan 6.000. Ditambah Toy itu dimiliki oleh pihak luar 30%, kalikan dividen 20.000, juga totalnya 6.000, sehingga total kedua dividen kepada pihak luar pada Sun and Toy 12.000. Nah, ini 12.000. Lalu nanti penambahan non-controlling interest pada Sun adalah 15.600 dikurangi 6.000 atau 9.600, dan pada Toy itu 12.000 dikurangi 6.000, dividen sama dengan 6.000. Ini nanti pada ayat jurnal adjustment dan elimination E. Mari kita lihat ayat jurnalnya. Pertama, kita hilangkan dulu income from Sun dari laporan rugi laba supaya kita mendapatkan laporan konsolidasi. Jadi ini kita debit 28, lalu dividen kita kredit sebesar 14.000, 70% kali 20, ya, itu kita hilangkan sehingga yang ada hanya dividen dari POP saja. Lalu selisihnya kita masukkan ke investment in toys, mengurangi investment in toys sehingga ke saldo awal. Ya. Kemudian yang B kita hilangkan investment in toys. Ya, jadi ini kita debit 50, retain earnings-nya, kemudian capital stock ini 100 dari toy, lalu kita debit investment in toy 105, lalu kita masukkan non-controlling interest awal 45. Ini sama prosesnya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, hanya ini untuk menghilangkan pada cucu atau grandson. Lalu yang C itu menghilangkan income from Sun, ya. Pada subsidi yang biasa yang sudah kita pelajari, kita dapat income from Sun, kemudian kita kredit dividen, ya, ini 24 dari 80% kali 30, lalu selisihnya masuk ke investment in Sun sehingga ke saldo awal. Lalu menghilangkan reciprocal account pada Sun dan capital stock. Jadi di sini retain earnings dari Sun kita hapuskan, lalu capital stock juga investment kita hilangkan,
selisihnya kita masukkan sebagai beginning balance dari NCI pada Sun. Lalu jurnal E tadi kita masukkan, sehingga dapat kita selesaikan proses konsolidasi di mana ada struktur kepemilikan anak dan cucu atau son dan grandson. Kita lanjutkan dengan kasus indirect holdings, tapi dengan struktur di mana satu afiliasi dimiliki secara direct maupun indirect. Dalam kasus ini, PET memiliki dua subsidiary, SAL sama TAI. SAL dimiliki secara direct 70% dan TAI 60%. Tetapi ternyata sebelum ada akuisisi ini, SAL sudah memiliki 20% kepemilikan pada TAI. Nah, tentu saja ketika dimiliki sebelumnya, maka SAL akan menggunakan metode cost, ya, bukan equity, karena hanya 20%. Jadi di sini kita tahu bahwa itu dimiliki jauh sebelum ada akuisisi dari PET ke SAL dan ke TAI 2013. Nah, data yang kita peroleh pada saat akuisisi, untuk akuisisi dari PET ke SAL yang 70%, diketahui ada goodwill 12.000. Lalu dari PET ke TAI juga ada goodwill 12.000, tetapi akuisisi dari SAL ke TAI itu tidak ada goodwill. Fair value sama dengan book value. Maka di sini ketika terjadi akuisisi pada TAI kemudian memunculkan indirect holding seperti ini, maka otomatis SAL harus mengoreksi saldo pada TAI sehingga menggunakan equity method. Caranya bagaimana? Caranya dihitung berapa income dikurangi dividen selama periode dari 2013 sampai di sini per Januari 31 Desember 2017. Jadi kita asumsikan 16.000 sehingga nanti pada saldo pada pembukuan SAL atas investment in TAI 38.400. Sementara pada pembukuan PET kepada atas SAL sama TAI itu normal ya, karena pasti akan dicatat sebesar cost, kemudian ada kenaikan income di 2017, dikurangi dividen 2017 yang dibayarkan oleh SAL, kemudian untuk TAI ini akan di 2 tahun berturut-turut nanti menggunakan equity method. Jadi asumsinya untuk pencatatan investment in SAL dan investment in TAI oleh PET itu sudah menggunakan equity method. Tetapi ketika SAL mencatat investment in TAI, bisa jadi ketika mengakuisisi pada 22.400 ini masih menggunakan cost method, sehingga kemudian perlu disesuaikan ke equity method dengan menambahkan 16.000. Nah, kemudian kita tahu bahwa selama 2018 PET kemudian SAL sama TAI, ya, PET, SAL sama TAI ini memiliki laba bersih dari masing-masing operasinya 70.000, 35.000, dan 20.000. Lalu masing-masing membayar dividen 40.000, 20.000, dan 10.000. 70.000 laba pada PET itu termasuk unrealized gain dari penjualan tanah ke SAL. Jadi downstream penjualan tanah dengan keuntungan unrealized sebesar 10.000. Kemudian 35.000 pada SAL itu ada unrealized profit pada inventory yang dijual ke PET upstream sebesar 5.000. Transaksinya intercompany sales-nya itu sebesar 15.000 selama 2018. Berarti di sini nanti kita mesti memperhitungkan bahwa pada earnings NCI pada SAL itu akan ada share dari unrealized profit yang 5.000 ini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, berarti di sini bagaimana cara menghitungnya? Maka kita hitung separate earnings, PET, SAL, dan TAI, masing-masing 70.000, 35.000, dan 20.000. Lalu kita kurangkan unrealized profit-nya yang dicatat pada SAL. Karena ini
dicatat pada SAL, maka kita kurangkan pada SAL. Ya, kemudian ini dicatat PET, kita kurangkan pada PET. Sehingga separate realized earning-nya angkanya 60.000 pada PET, 30.000 pada SAL, dan 20.000 pada TAI. Lalu alokasi income. Yang pertama kita alokasikan dulu ke TAI. TAI ke SAL karena memiliki 20%. Jadi ini kita kurangi 4.000, kita tambahkan 4.000. Lalu kita tahu bahwa PET memiliki 60%, berarti kita kurangkan dari TAI, kita masukkan ke PET 12.000. Angka ini kita total, kita kalikan 70%, maka income yang dialokasikan dari SAL ke PET adalah 23.800. Sehingga kita bisa hitung di sini nanti consolidated net income-nya maupun net income berdasarkan equity method pada PET adalah 95.800, lalu NCI share-nya 10.200 dan 4.000. Jadi Anda semua harus tahu cara menghitung berapa nanti consolidated net income, berapa NCI pada masing-masing SAL dan TAI. Kemudian para mahasiswa harus memahami bagaimana pencatatan menggunakan equity method. Yang pertama, tentu bagaimana SAL membukukan. Maka SAL akan membukukan penerimaan dividen sebesar 2.000, yaitu 20% kali 10.000, mengurangi investment in TAI. Ingat, walaupun hanya 20%, karena pada akhirnya nanti akan dikonsolidasi, maka kepemilikan dari SAL ke TAI sebagai kepemilikan tidak langsung oleh PET itu tetap menggunakan equity method. Lalu dicatat berapa share of income dari SAL pada income-nya TAI, 4.000. Ini sesuai dengan perhitungan di atas ya, di sini. Lalu yang kedua, kita lihat bagaimana PET akan mencatat. PET akan mencatat investasinya pada TAI terlebih dahulu. Jadi akan mencatat penerimaan dividen, lalu mencatat share of income-nya. Lalu kemudian pada PET akan mencatat bagaimana perubahan pada investment in SAL, sama akan mencatat penerimaan dividen dari SAL, lalu akan mencatat income from SAL. Nah, di sini agak unik. Pertama adalah yang dicatat adalah 70% dari bukan separate income, tetapi dari separate income 30.000 ditambah 4.000. Totalnya tentu tetap ini 35.000 karena kita akan memperlakukan ini terpisah. Jadi 35.000 ditambah 4.000, 39.000 dikali 70%. Lalu nanti akan kita kurangkan 70% dari 5.000. Kenapa? Karena ini upstream, berarti yang akan menjadi porsi dari PET hanya 3.500, yang 1.500-nya akan ke non-controlling interest. Lalu yang unrealized gain ini akan 100% karena ini downstream, jadi hanya dimiliki oleh controlling interest semua, sehingga share of income-nya dari SAL yang dicatat PET adalah sebesar 13.800. Dengan demikian, kita akan bisa menghitung berapa saldo akhir dari investment in SAL dan investment in TAI masing-masing yang dicatat oleh PET, yaitu saldo awal ditambah investment income dikurangi dengan dividen sehingga memperoleh saldo akhir. Nah, setelah itu kita dapat menyiapkan laporan konsolidasinya. Laporan konsolidasinya sebagai berikut. Yang pertama tentu kita lihat jurnal-jurnalnya terlebih dahulu. Yang pertama tadi kita tahu bahwa ada intercompany sales transaction sebesar 15.000, maka kita eliminasi dulu, kita dapat sales credit cost of sales, lalu kita hilangkan unrealized profit pada ending inventory, ini sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Demikian juga untuk menghilangkan unrealized profit pada sale of land, ya, ini juga sudah. Ini sudah kalian mestinya sudah paham bagaimana cara membukukannya. Lalu kita akan hilangkan income from TAI,
ya, sebesar totalnya 16.000 yang sudah kita catat tadi di awal. Income from Thai-nya adalah totalnya di sini pada itu ada 12 ditambah 4, 16.000 ya, karena sebagian dicatat PET 12, dicatat sel 4, jadi totalnya 16.000. Lalu dividennya itu 8.000 ya. Dividen yang diterima oleh PET maupun SAL totalnya 8.000. Lalu kita kurangkan investment in Thai dan investment pada yang dicatat pada SAL maupun yang dicatat pada PET. Dua-duanya kita hilangkan. Ya. Jadi ini agak sedikit rumit di sini karena kebetulan investment in Thai-nya ada pada dua akun yang dicatat oleh PET dan akun yang dicatat oleh SAL. Nah, di sini ada dua ini yang harus kita hilangkan. Jadi di sini mengurangkan ya. Dari mana angkanya? Ya, ini angka income from Thai-nya sebesar 8.000 dikurangi dengan 60% ya. 60% dan 20%, jadi 80%, berarti 60%-nya 12.000 dikurangi dividennya 6.000 sehingga investment in Thai-nya 6.000. Karena yang 16.000 ini berasal dari 12.000 ditambah 4. Lalu dividennya ini untuk yang diterima oleh PET 6, yang diterima oleh SAL 2. Sehingga investment in Thai pada SAL akan dikurangi 12 dikurang 6, itu 6.000. Lalu investment in Thai yang dicatat oleh SAL itu akan dikurangi 2.000. Ini angkanya. Lalu kita hapuskan semua reciprocal account pada Thai subsidiary. Retained earnings awal kita masukkan, lalu ada goodwill 12.000 jangan lupa, tambah capital stock 10.000, lalu kita catat investment in Thai yang oleh PET, kemudian yang oleh SAL, sehingga 20%-nya adalah non-controlling interest 38.400. Jadi non-controlling interest itu 20% dari angka ini. Kemudian kita akui berapa non-controlling interest share. Tadi sudah kita hitung, itu 4.000 ya. Lalu dividennya kepada pihak luar sisanya ya 2.000, sehingga ada penambahan non-controlling interest share-nya 2.000. Kita selesai untuk subsidiary Thai. Lalu kita sekarang masuk ke subsidiary SAL. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan di semester lalu, tapi bisa kita ulang lagi. Kita tahu dari perhitungan tadi, income from SAL 13.800. Kemudian dividennya dibayar 14.000, sehingga investment in SAL kita tambah 200 untuk ke saldo awal. Lalu kita hilangkan ini reciprocal account, equity pada SAL ke investment in SAL. Jangan lupa ada goodwill. Ya, kemudian kita catat ini juga 20% dari ini, kebetulan dimiliki 80% ya. Lalu kita catat berapa non-controlling interest share seperti yang sudah kita hitung pada tabel sebelumnya. Non-controlling interest share-nya 10.200, lalu ada dividen dibayarkan kepada pihak luar 6.000 ya, sehingga non-controlling interest pada SAL akan bertambah 4.200. Nah, ini jurnalnya kita masukkan ke kertas kerja dan kita selesaikan. Jadi begitu. Satu hal terakhir untuk mengecek ya berapa non-controlling interest share-nya yang per 31 Desember, maka caranya adalah kita hitung fair value pada 31 Desember 2019
ya, kita tahu di sini ada 269 book value-nya pada 31 Desember ditambah 12.000 kali 30%. Lalu kalau pada TAI 106.000 ditambah book value ditambah 12.000 goodwill kali 20%, sehingga kita peroleh non-controlling interest total 123.200, pada SAL 82.800 dan pada TAI 40.400. Jangan lupa, karena ada upstream sales, maka ada dikurangi dengan unrealized profit pada inventory yang dicatat oleh SAL tapi untuk penjualan ke PET. Demikian materi kita terkait dengan indirect holdings. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya yang kita membahas mutual holdings.